Siapapun manusia tanpa kecuali suatu saat pasti punya salah dan dosa. Iya apa iya? Iya. Al-insan malu khata wal nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Yang salah mana? Salah yang disengaja, lupa yang disengaja. Masya Allah. Oleh karena itu perbanyak istighfar. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, dikatakan, berikanlah nasihat kepadaku karena kami kekeringan. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Datang lagi laki-laki yang lain, berikanlah nasihat kepadaku karena kemiskinan. Dia pun mengatakan, perbanyak baca istighfar. Ada yang datang lagi, berikanlah nasihat kepadaku biar aku punya anak dan keturunan. Beliau pun menjawab, perbanyak istighfar. Datang lagi laki-laki yang lain, berikanlah nasihat kepadaku, harus bagaimana aku? Sekarang musim kemarau yang sangat panjang. Beliau pun mengatakan, perbanyak istighfar. Seorang sahabat bertanya, kenapa semuanya istighfar? Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, bukan aku yang menjawabnya, tapi Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama alaikum midrara wa yumbitkum bi amwali wa badina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anharo malakum. Nuh berkata, beristighfarlah kamu kepada Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Kalau kamu sudah minta ampun, banyak istighfar kepada Allah, Allah mengampuni kamu. Allah turunkan hujan dari langit dengan hujan yang lebat. Amin. Lalu Allah berikan harta kalian yang banyak. Amin. Lalu Allah berikan turunan kalian yang banyak. Amin. Lalu Allah akan jadikan kebun-kebun buat kalian dan sungai yang mengalir di bawahnya. Tuh, gara-gara istighfar. Berapa banyak janji yang Allah berikan bagi orang yang banyak istighfar. Satu, dalam surat Nuh ini dikatakan, kalau kalian banyak istighfar, yang pertama dosa kalian diampuni oleh Allah. Dua, setelah kita diampuni dosa kita oleh Allah, diturunkan hujan dari langit dengan hujan yang lebat. Musim kemarau luar biasa, diturunkan hujan yang lebat. Senang apa senang? Senang. Yang ketiga, diberikan harta yang banyak. Siapa yang pengen kaya, ngacung? Saya. Amin. Amin. Kalau orang banyak istighfar, ini janji yang ketiga. Janji yang keempat, anak turunan yang soleh dan solehah. Amin. Mau nggak? Mau. Lalu yang kelima, oleh Allah diberikan kebun yang subur, makmur, loh jinawi. Dan yang keenam, oleh Allah diberikan sungai yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Kira-kira kita senang nggak kalau sungai ngalir dekat rumah kita, airnya bening bersih? Senang. Itu janji Allah bagi orang yang beristighfar dalam surat Nuh 10, 11, 12. Rasul sendiri beristighfar dalam sehari semalam minimal 70 sampai 100 kali. Padahal kita tahu beliau orang yang maksum, yang dijamin oleh Allah masuk surga. Kita yang tidak ada jaminan masuk surga. Saya tanya Anda, jawab dengan jujur. Berapa kalikah Anda beristighfar tiap hari? Cius nih. Mudah-mudahan yang selama ini belum banyak istighfar, banyak istighfar. Orang yang bertaubat kepada Allah dengan dosa yang pernah dia lakukan, dia sangat dicintai oleh Allah. Anda lihat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Allah sangat menyukai orang yang suci, yang bersih. Makanya kalau kita punya dosa, buru-buru bertaubat. La kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan menjadi besar kalau dikerjakan dengan terus-menerus dan tidak pernah beristighfar. Jangan kita berkecil hati. Aduh, dosa saya banyak banget. Bagaimana Allah mengampuni dosa saya? Jangan berkecil hati. Rasul bersabda,
Ya ibnu Adam, la taitani bikrobil ardi khotoya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka bikirobiha magfiratan. Hei anak turunan Adam. Nih, turunan Adam bukan? Turunan Adam. Turunan Adam mah. Kalau kalian punya dosa, saking banyaknya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kalian, dan kalian tidak pernah syirik kepada Allah, lalu kalian datang bertaubat dengan dosa kalian, maka Allah akan menyambut taubat kalian dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Artinya apa? Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha, dosa kita diampuni oleh Allah. Anda silakan lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Amin ya Allah. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Tuhanmu mengampuni dosa kalian. Karena orang taubat macam-macam. Ada yang taubat dari hati ke mulut ke kelakuan, diterima. Tapi ada orang taubat dari leher sampai mulut, ini namanya tomat. Habis taubat langsung kumat. Makanya wa'asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syarat taubatan nasuha 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Yang ketiga, janji sama Allah, janji dari sendiri bahwa saya tidak akan melakukan dosa lagi dan hanya mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kalau dosa sama Allah gampang, tapi dosa dari manusia yang lain syaratnya ditambah 2. Berapa Bu? 1. Kembalikan hak orang kalau kita pernah mengambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang dia. Makanya yuk sekarang sebelum datangnya kematian kita bertaubat. Karena kalau kita taubatnya kayak Fir'aun, udah datang naza sakaratul maut, taubat kita tidak akan diterima. Rasul bersabda, innallaha la yaqbalut taubatal abdi malam yugorgir. Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba kecuali sebelum gorgoroh. Artinya kalau gorgoroh sudah sakaratul maut, dia bertaubat tidak akan diterima oleh Allah karena tidak ada kesempatan memperbaiki dosa yang pernah dia lakukan. Yuk, sebelum kita gorgoroh, sebelum naza, sebelum sakaratul maut, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar dari hati yang paling dalam dengan taubatan nasuha. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Begitu, Du. Itu mah makanya kadang-kadang kan kita berusaha untuk taubatan nasuha, tapi akhirnya tobat juga. Tobat kumat. Ya itu tadi, kadang-kadang kita berhasil mengalahkan hawa nafsu, kadang-kadang kita gagal, kita dikalahkan hawa nafsu. Rasul bersabda, orang yang benar-benar beriman kepada Allah tidak akan kejeblos dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Lubangnya sih beda mah, maksudnya mohon maaf nih, artinya di kesalahan yang kita perbuat, misalkan hari ini kita tidak melakukan maksiat yang A, oke, tobat, besok maksiat yang B, lakukan lagi, seperti itu. Artinya dia imannya tidak mantap. Bagaimana mantapkan iman? Al-iman yajid wa yanqus, naik turun, edan eling. Kalau lagi ngaji kayak paling bener nih hidup. Nah, Pulang ngaji, kamu lupa mah bener. edan deui. Edan deui. Mana resepnya? 4. Kumaha eta? 1. Selalu majalisus solihin, duduk dengan orang soleh. Insya Allah semuanya adalah orang-orang soleh dan solehah. Amin. Kenapa? Kesolehan mereka akan membuat kita jadi orang soleh, terkontaminasi dengan kesolehan orang-orang sehingga kita jadi orang soleh. 1. Berkumpul dengan orang soleh. Ya. Baik. 2. Tadabbarul Quran. Tadabbur Quran. Quran itu nggak cukup dibaca tapi ditadaburkan. Baca ayatnya, terjemahnya, Praktek. asbabun nuzulnya, kemudian tujuannya, kemudian isinya, amalkan dalam hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuh di Quran. Makanya nggak cukup cuma ngaji doang, mengerti isinya, diamalkan dalam hidup. Yang ketiga, memantapkan iman holwul batni. Sering mengosongkan perut. Selain puasa wajib, puasa sunat. Kenapa? Dalam kita berpuasa, ya Allah lapar amat, tadi jam 4 udah sahur kenyang, sekarang lapar, ingat sama fakir miskin.
Ya Allah, aus banget, sekarang jam 1, tadi jam 4 udah minum sampai kenyang, sekarang aus lagi. Timbul perasaan belas kasihan kepada fakir miskin, memantapkan iman. Betul. Punya duit, bagi tuh duit, fakir miskin. Punya beras, bagi beras. Baju walaupun bekas layak pakai, dikasih mereka. Berikan perhatian, sekolahin anaknya, dan seterusnya, tolong mereka. Kemudian yang nomor 4, qiyamul lail, sholat malam. Qiyamul lail bukan perintah Nabi, tapi Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Pada tengah malam bangunlah, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah. Resepnya 4. Amin. Oke, Ma, saya mau tes ke IP nih, Ma. Coba dua-dua. Ayo, kamu 2, aku 2. 4 yang tadi Mama kasih tahu supaya kita tetap bertahan. IP dulu, Ya. memantapkan iman. Ya. 1. Berkumpul dengan orang soleh. Cakep. Pinter. 2. Tadabur Al-Quran. Bagus. Kamu. Nah. Saya dong, Ma. Biar dia Ya kan? Sholat malam. Terus Ya kan? dijudain naon? Satu lagi tuh tadi ada tuh, Ma. Apa tuh? Allah. Ada di segmen selanjutnya, Ma. Ada, Ma. Lemot di depan gue kagak didengar lu. Dengar, Suruh Pak. Mama dengerin. Dengar, Pak. Tadi kan amal soleh bagi-bagi tadi, Ma. Holwul bat. Puasa. Sering puasa, Perut makanya kagak gendut. Perut itu kan ada sisinya, Ma. Jadi jangan sampai penuh banget gitu kan. Rasul bersabda, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Betul. Rasul bersabda, perut yang ideal seperti makan makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Ini makanan doang. Betul. Betul. Ya. Oke, saya tahu, Ma, makan Rasul tuh gak suka sama orang yang gendut karena kebanyakan makan ya, Ma, ya. Nah, langsung saja nih Mas Badu tentang taubat dan istighfar. Ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Oh, dari sini dulu. Oke. Biar semangat dulu dong, biar semangat Ayo, dulu iya. dong. Bu, galau, Bu. Iya nih, galau mah. Udah Ibu sudah berdiri. Gak apa-apa, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Carsini dari Majelis Taklim Nurul Jihad Karangsinom Indramayu. Kalau mah Ada apa bucar sih ini? masalah tobat ya, Ma, ya. Ya. Jadi orang kan banyak salah dan dosa ya, Ma. Jadi orang suka ngomong-ngomongin orang, terus ikut-ikutan. Terus saya jadi pakainya tahajud aja, terus pakainya istighfar atau sholat tobat, Ma. Kalau Ibu Carsini dan siapapun Anda, dosanya sama Allah tadi dosa terangkan. Menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya, janji sama Allah dan diri sendiri tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan dia diperbolehkan oleh Allah. Titik. Kalau dosa sama Allah. Kalau kita dosa dengan teman-teman manusia yang lain, ditambah syaratnya 2. Kembalikan hak orang. Kalau kita pernah mengambil hak orang, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang dia. Bu Car sini, karena dekat, kalau jauhan Car sono, itu bilang, saya banyak ngomongin orang, tahajud dan istighfar. Tidak cukup. Kalau seandainya ibu yang sebelah Car sini namanya siapa? Carsi tuh. Karwisem. Saya sama Bu Karwisem ngomongin Carsini. Kalau saya sama Karwisem pengen diampuni oleh Allah, kita ngadep berdua sama Carsini. Carsini. Saya kemarin ngomongin kamu sama Carnisem. Coba ngampuni saya nggak? Kalau Carsini berbaik hati, iya deh saya ampuni. Tapi besok nggak saya ampuni. Allah mengampuni saya. Tapi Carsini sebel. Gue kira lu temen yang benar. Gue gak terima sampai kiamat dosa saya sama Carnisem tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi dosa kita kalau dengan manusia tidak cukup dengan istighfar dan tahajud, tapi harus langsung dengan orangnya minta ampun. Begitu Carsini. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ya, nanya? next, Bu. Ibu silakan. Mangga. Kudung ijo. Kok dua dong? Dua dong. Ijo dulu. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiah Al-Adawiyah dari Majelis Taklim Al-Islah Petamburan, Jakarta Pusat. Oke, Petamburan. Galau, Ma. Ada apa? Robiah Al-Adawiyah. Begini, Ma.
apakah setelah kita bertaubat, dosa-dosa kita akan tetap dipertanggungjawabkan di akhirat nanti? Kalau kita sudah taubatan nasuha, diampuni dosa kita. Kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mari banyak sungai-sungai. Syaratnya apa? Anda lihat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kalian mengerjakan dosa fahisyah, apa saudara dosa fahisyah? Dosa selain diri kita ada orang lain. Misalnya orang pacaran, orang berbuat zina. Sendirian apa berdua? Berdua. Dzakarullah au dzalamu anfusahum, atau zalim dengan diri sendiri. Dosa yang tidak ngajak orang. Misalnya teler, mabok, putau, narkoba. Kan mengajak orang sendirian. Dzakarullah, ingat sama Allah, taubat sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kamu tidak akan mengerjakan dosa lagi karena itu tahu perbuatan dosa. Jadi jangan diulang. Itu syaratnya. Makanya diampuni oleh Allah kalau syaratnya terpenuhi. Sudah minta ampun, diampuni oleh Allah setelah kita bertaubat. Kemudian syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengerjakan dosa lagi karena kamu tahu itu adalah dosa. Begitu Robiah Al-Adawiyah. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, satu lagi Bu dari kubu Ya. Orange. Silakan dari Jackmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Turia dari Patrol Indramayu, dari Majlis Taklim Sholawat Nariyah. Mau bertanya, Mah? Galau, Mah? Ya. Ada apa Bu Turiah? Saya selalu baca istighfar dan bertaubat, Mah. Tapi dalam membaca istighfar dan bertaubat itu belum bisa khusyuk, Mah. Ya. Masih berbagi dengan pekerjaan, masih ingat dengan harta. Itu bagaimana caranya, dan istighfar saya, taubat saya supaya bisa diterima sama Allah. Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa orang yang beriman, yang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, istighfar kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sambil dia memikirkan tentang kuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maksudnya apa? Anda bersyukur masih mau istighfar. Lagi berdiri istighfar, lagi duduk istighfar, lagi tiduran istighfar. Apa maksud daripada ayat ini? Kita banyak bertaubat kepada Allah dalam situasi kondisi bagaimanapun. Lagi sehat walafiat, segar bugar, lagi di atas, lagi hebat, lagi tenar, lagi Anda kaya, pejabat yang sangat tinggi, tetap banyak istighfar. Lagi duduk, lagi santai, tetap istighfar. Berbaring dalam kondisi sakit, bagaimana tetap istighfar? Insya Allah mudah-mudahan walaupun Anda bilang saya belum merasa khusyuk, tapi mudah-mudahan dengan berulang masuk ke dalam hati sanubarinya. Karena apa? Orang yang banyak beristighfar sangat disukai oleh Allah. Orang yang taubat sangat disukai oleh Allah. Rasul bersabda, Allah sangat suka dengan suara orang bertaubat. Lebih bahagia Allah ketika hambanya bertaubat daripada orang ketika jalan ke sebuah gunung padang pasir. Dia naik sebuah onta, di ontanya itu perbekalan, makanan, minuman, pakaiannya. Lalu dia capek ngasok di sebuah buah pohon.
Ternyata ontanya hilang. Bingung luar biasa. Sementara makanan, minuman, perbekalannya semuanya di atas ontanya. Ternyata dia duduk lagi termenung. Masya Allah, itu ontanya kembali. Dia senang luar biasa. Saking senangnya dia salah sebut, ya Allah, Engkau adalah hambaku, sementara aku adalah Tuhanmu. Saking girang-girangnya. Orang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih disukai oleh Allah daripada orang tadi yang perbekalannya hilang tapi kembali. Saking senangnya dia salah ngomong. Itu maksudnya. Aduh ya Allah, jangan sampai seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ada saya sih punya sedikit mungkin bisa jadi ini dipakai ya Pak ya. Saya pernah baca tuh katanya supaya kita nih gak gampang lagi terjebak dalam kemaksiatan. Ada nih yang dilakukan oleh mantan petinju internasional juara dunia Muhammad Ali. Dia nggak ngerokok mah, tapi kemana-mana tuh dia bawa korek api. Jadi ketika dia ada godaan ingin melakukan kemaksiatan, dia bakar tangannya. Dia bilang, api dunia aja dia nggak sanggup menahannya, apalagi menahan api neraka. Boleh diantaranya. Tapi yang jelas orang yang mantap imannya kepada Allah tidak akan kemasukan setan. Karena orang tadi yakin dimanapun dia berada Allah ada. Makanya dawamkan wudhu. Tahu dawamkan? Biasakan wudhu batal ya? wudhu. Batal wudhu. Ini kan? Dur lohor wudhu. Habis sholat lohor tut kentut. Anda langsung wudhu apa diam aja? Wudhu. Nanti asar baru wudhu lagi. Harusnya mendawamkan wudhu, menghindarkan godaan setan karena kita selalu suci. Di antaranya. Ada lagi yang ingin bertanya ibu-ibu? Silahkan dari sisi kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mesaroh dari Patrol Indramayu, dari Majelis Taklim Sholawat Nariyah. Kalau Ma, ada apa sih Bu? Begini Ma, yang saya mau tanyakan, saya punya salah sama temen atau saudara Ma. Sebelum saya minta maaf, orangnya sudah meninggal Ma. Solusinya gimana Ma, caranya Ma? Ibu Maisaroh ataupun siapapun Anda yang pernah melakukan kesalahan kepada seseorang, orangnya keburu meninggal, masih banyak yang bisa kita lakukan. Banyak bersedekah ke masjid, ke musola, ke pesantren, ke madrasah, ke fakir, ke miskin, ke yatim. Niatkan pahalanya buat dia. Urusin keluarga yang dia tinggalkan. Banyak berdoa, ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Ini pelajaran buat kita. Makanya kalau kita punya salah, lebih cepat minta maaf, jangan mikirin gengsi. Di kita mah kebanyakan mikirin gengsi. Kalau gue minta maaf, ogah amat. Nah, artinya dendam, kita kemasukan setan. Segera minta maaf, apapun yang terjadi. Kalau orang tadi maafkan kita, maka Allah pun memaafkan kita. Begitu Ibu Maisaroh. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya Ibu Maisaroh, jangan lebih dari 3 hari, kalau bisa marahan juga ya Maya. Iya. Makanya kalau lebih 3 hari bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Makanya. Tuh, silakan orang beriman selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni dari Masjid Taklim Baitur Rahmah Petamburan. Mangga Mbak Erni. Galau Ma. Ada apa Mbak Erni? Mau tanya gini Ma. Kan kita nih ibu-ibu nih di grup nih suka dapat gambar apa sih? Kiriman-kiriman yang nggak enak gitu Ma ya. Gambar terus segala macam yang nggak enak di hati kita nih Ma. Terus kita ya udah istighfar gitu Ma. Terkadang suka masih kesel juga nih Ma sama seseorang nih gitu Ma.
Terus solusinya gimana gitu mah kita di grup itu mah? Solusinya hapus, jangan dibaca, selesai gak dipikirin. Iya Pak, iya. Iya Mas, kadang kita juga udah istighfar tuh mah, kita udah istighfar, terus kita juga suka ngingetin tuh orang gitu mah. Kenapa Anda nendam? Dibaca lagi, dibaca lagi, Iya, itu emang. setan. Anda yang salah. Kalau saya ada berita nggak enak, gua matiin, nggak gua baca. Emang gua pikirin, baca Quran selesai. Iya, Kembali Mama. kepada kita. Oke, Pak Eri. Oke. Ya makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Selama wabarakatuh. otak di atas nggak ada yang Waalaikumsalam susah, warahmatullahi semua gampang. Nyebelin, gambar nyebelin, omongan nyebelin, lu matiin, hapus, ngapain lu pikirin? Jadi salah, dibalik deui, jengkel, salah Anda. Iya Pak, iya. Jangan kayak Iya. gitu. Salah sendiri. Salah sendiri. Jengkel, ntar kita kalau nasi uduk pakai jengkel enak. Jengkol. Oh iya Pak. Wuih. Astagfirullahaladzim. Hei. Ya. Yuk selanjutnya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lilik dari Masjid Takim Kandang Haur Indramayu. Mangga, Kalau ada apa sih? saya punya adik, suaminya marah-marah terus sampai nangis-nangis. Siapa yang nangis? Istrinya Oke. disuruh taubat tapi dia marah-marah. Bagaimana itu Apakah suami itu nggak punya dosa Maaf. Suami itu kepada keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kepada keluarga. Yang namanya laki-laki adalah mengayomi istrinya, itu kewajiban. Bagaimana dalam Islam? Anda lihat An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, haruslah kalian perlakukan istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Belai mereka, puji mereka, kecup mereka, sayangi mereka dengan penuh kasih sayang. Itu perintah Allah. Ini suaminya marah-marah, maaf, saya yakin tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kalau dulu nggak pernah marah, kenapa sekarang marah? Tanya dong isi sama suaminya, apa yang menyebabkan nggak marah? Mungkin istrinya kurang melayani, atau mungkin istrinya sering ngobrol di luar, atau istrinya tidak suka dengan emak daripada suaminya, atau istrinya nggak suka dengan saudara kandung suami. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa suami marah-marah. Makanya orang yang menikah dibutuhkan 4T. Yang pertama tahabub, saling cinta mencintai. Yang kedua tahun, saling tolong menolong. Yang ketiga tasawur, saling bermusyawarah. Wasawwirhum fil amri. Yang keempat ta'afi. Makanya saling terbuka. Apa masalahnya? Selesaikan bersama-sama. Keluarga jangan tinggal diam, tapi hendaknya bertanya apa permasalahannya. Karena orang takwa wal kadhiminal ghaid, kendalikan hawa nafsu. Jangan ngomel mulu. Ibu Lilik nanya, apa suami dosa? Ya pasti dosa. Cuman siapa tahu asalnya dari kelakuan istrinya. Boleh jadi dia WA-an sama cowok. Oh, yang tadi Bisa jangan-jangan jadi. nih. Ya kan? Kesini nih. Tidak mustahil. Makanya cari akar permasalahannya. Iya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya mah. Naon? Ipa mau bertanya juga tapi mirip pertanyaannya. Cuman ini misalnya nih, saya punya orang tua mah, misalnya ibu, dia jarang salat. Punya orang tua misalnya sih. Misalnya nih Ipa punya orang tua yang jarang salat, yang jarang sholat gitu. Punya orang tua, tapi misalnya dia jarang salat mah. Jarang sholat gimana sih? Kan orang seberang. Jarang sholat. Iya tadi dia ngomong jorang sholat mah. Ya maaf mah. Iya. Kalau jorang orang Ciamis ngomong porno. Oh, maaf. Ih, jorang ngomong tesyah porno. Oh jorang. Gitu. Ya udah mah, kadang Nah Ya, itu bagus aja kadang. tadi. Iya terus. terkadang sholat. Terus Edan eling lah sholat nak. Nah, iya. Ya, terus Iva udah mah sholat gitu. Iya gitu. Tapi dia tidak mau, tidak menuruti gitu. Mah bagaimana caranya biar dikasih tahu pelan-pelan agar dia tobat gitu. Mah. Anda lihat surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian termasuk ibu untuk sholat, tapi bersabar. Kenapa? Ajakin, kasih contoh, doakan. Yang nomor 4, intensif ngajakin, intensif ngasih contoh, intensif berdoa. Orang Ciamis punya peribahasa, cikaracak, ninggang batu,
laun jadi ceglok. Sekeras hati bagaimana orang tua Anda, kalau dia nasihatin terus menerus, insya Allah ada bekasnya. Jangan bosan. Baik ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa dosa. Karena manusia al-insan makhluk manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa. Namun innallaha yuhibbut tawabina yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Allah mencintai orang yang suci. Oleh karena itu, perbanyak taubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah kita dicintai oleh Allah. Perbanyak taubat atas dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah jatah kita masuk surganya Allah. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hei orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni semua dosa kamu, memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perbanyak oleh kita istighfar. Dalam surat Nuh Allah berfirman, "Faqultu astagfirullah rabbal baroya." Salah. Astagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yunbikum bi amwali wa banina wa jalakum jannati wa yaj'alakum anhara malakum. Beristighfar kalian, bertaubat kalian kepada Allah karena Allah Maha Penerima taubat. Lalu kalau kalian sudah beristighfar, Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Lalu Allah pun berikan kepada kalian harta yang banyak, anak turunan yang soleh dan solihah juga banyak, dan Allah tumbuhkan kebun-kebun yang subur makmur loh jinawi, dan Allah akan jadikan sungai-sungai yang mengalir buat kebutuhan kalian. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar, 6 inilah janji Allah buat kita. Rasul sendiri yang dijamin maksum oleh Allah, beliau beristighfar minimal 70 sampai 100 kali. Yuk perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah. Amin. Kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sadar betapa banyak dosa kami, betapa banyak perbuatan maksiat kami, betapa banyak perintah-Mu yang belum kami lakukan. Kami sadar betapa banyak larangan-Mu yang masih kami lakukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini ya Allah, kami bermohon ampun kepadamu ya Allah dengan segala dosa yang pernah kami lakukan. Kami sadar innallaha ghafurur rahim, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oleh karena itu ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Kami yakin dengan Engkau mengampuni dosa kami, kami akan dicintai oleh-Mu ya Allah. Kami pun yakin dengan banyak beristighfar, janji yang Engkau berikan dalam surat Nuh yang tadi saya bacakan akan Engkau berikan kepada kami. Karena kami yakin janji-Mu tidak pernah meleset dari apa yang Engkau janjikan ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, terimalah taubat kami, ampuni dosa kami ya Allah, lindungi kami ya Allah. Hanya Engkau yang menerima taubat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.